FM, podcast inspirasi berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Tepuk tangan dulu. Sobat Zakat, hari ini kita akan ngobrol pastinya tentang masalah ya Ramadan. Gimana caranya Ramadan itu tetap romantis, ya kan? Kita akan ngobrol langsung dengan para pakarnya. Dua pasangan suami istri, dan hari ini Ustadz Nur Asyur mengajak pasangannya untuk kita hadir dan sama-sama berbagi. Tan, Iya. ini jadi PR untuk saya yang masih usia 38 tahun, Tan. Siap. Menjaga keharmonisan keluarga itu di waktu-waktu Ramadan. Iya. Itu emang bisa, Tan? Ya, justru Susah sih kayaknya. 38 kan usia-usia di mana girohnya kan tinggi, Tan. iya, Itu emang bisa ya? iya. Jangan sampai dipahami bahwa romantis itu kayak film-film roman itu ya. Kalau di film-film itu kan romantis itu berpegangan tangan, terus ya seperti itulah. Iya. Seperti Nah, layaknya di sinetron. justru kenapa Ramadan itu sangat kuat ya, bahkan ia menguatkan cinta di antara kita. Karena pondasi cinta itu ada di dia. Pondasi cinta ada Ada di di Ramadan. Ada pada Ramadan. Iya. itu tuh gimana ceritanya, Tan? Nah, pondasi cinta kita itu adalah ruhiyah kita. Karena kesetiaan dalam rumah tangga itulah setia kepada Allah. Oke. Pengkhianatan dalam rumah tangga adalah pengkhianatan kepada Allah. Kok dalam ya? Sebab Oke. di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 21 itu Allah sampaikan bahwa misaqan ghaliza. Komitmen awal dalam rumah tangga itu adalah komitmen setia kepada Allah hingga ke surga. Jadi misaqan ghaliza itu adalah janji setia. Betul. Ketika kita akan menguatkan janji setia itu, Ramadan itulah momentumnya. Kenapa? Kita mampu meningkatkan ruhiyah kita bersama. Karena ia basicnya. Kalau sudah ada suami ya, yang tak setia lagi pada Allah, daripada istrinya. Allah saja ngasih dia hidup, masih segalanya, nggak dia setia. Apalagi pada istrinya yang suka mengecewakan dia. Oke, ini termasuk nambah istri maksudnya? Nambah istri itu, Enggak, maksudnya ini kan berusaha memahami nih, Tan. Memahami apa yang Ustaz katakan bahwa ya, kesetiaan di bulan Ramadan itu juga termasuk kesetiaan pada istri, kan seperti itu. ya. Nah, apakah ini konteksnya untuk orang-orang yang punya satu istri atau banyak istri juga termasuk pengkhianatan? Jadi bukan itu maksudnya. Bukan Bukan ke itu. sana. Saya akan bicara tentang basic cinta ya. Oke. Ya, jadi akan buat pondasi cinta bahwa di dalam rumah tangga itu ussisa alat taqwa. Hehe. Manakala kalian akan bangun rumah tangga kalian, maka pastikan pondasi adalah takwa. Oke, setuju. Kita bukan membangun rumah tangga itu kayak membangun rumah laba-laba. Al-Quran loh itu bicara. Al-Ankabut kata Allah. Jangan kalian membangun rumah tangga itu kayak rumah laba-laba yang tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi bangunlah rumah tangga itu di atas pondasi cinta karena takwa. Karena takwa. Karena takwa. Sebab di dalam hadis Nabi, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfu dinahu, falyattaqillaha fi nisfil baqi." Kalau kalian menikah, separuh agamamu telah terpenuhi. Separuh loh ya. Betul. "Falyattaqillaha fi nisfil baqi," maka penuhi separuhnya itu dengan takwamu. Jadi agenda utama kita menikah itu adalah sinergi dalam menyempurnakan ketakwaan kita. Maka dusta itu. Kalau ada yang mengatakan engkau belahan hatiku, engkau belahan jiwaku, nonsen itu. Ya, Kok gitu, Tat? yang benar adalah engkau belahan hati, engkau belahan imanku, engkau belahan takwaku. Oke. Kalau ternyata ada pasangan yang menemui pasangannya yang tidak dalam artian mungkin keagamaannya kurang. Berarti dia belum benar-benar untuk bisa membangun rumah tangga yang dilandasi dengan takwa. Seperti itu, Tad. Iya. Ketika kita ingin pun ketakwaan kita itu menjadi pondasi, maka Ramadan ini adalah situasi momentum paling tepat. Sebab manusia di Ramadan itu, kita semua suami istri itu puasa bersama, sahur bersama. Jadi ada penguatan iklim ruhiyah yang begitu kuat.
Nah, ketika meningkat ruhiyah kita bersama-sama, disitulah kita mampu kembali untuk merajut cinta dilandasi oleh ketakwaan tadi itu. Oke. Sebab ultimate Ya, goal ya. dari puasa ini kan la'allakum tattaqun. Betul. Semoga kalian menjadi insan bertakwa. Dan kalau kita buka surah Az-Zukhruf ayat 67, Allah katakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang yang saling mencintai di dunia, saling mengasihi di dunia, setia di dunia, di akhirat pasti mereka akan bermusuhan. Kecuali mereka saling mencintai karena takwa. Kenapa? Istri saya kalau dibuka dosanya oleh Allah, dia akan teriak, ya Allah aku melakukannya karena suamiku nggak mendidikku. Oke, ya betul. Nah, ketika istri juga dosa suami ditampakkan Dibuka. oleh Allah, dia akan menyalahkan istrinya. Gara-gara dia tuntutannya banyak, ya Allah. Makanya aku korupsi gitu kan. Ya kan? Oke, betul. Maka suami istrinya akan cekcok di hadapan Allah. Sampai Allah katakan, la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Jangan kalian kelahi di hadapan kata Allah. Bukankah dulu di dunia sudah kuingatkan? Rajut cinta kalian karena takwa, bukan rajut cinta kalian karena cinta sesama kalian. Maka tidak akan pernah ada orang yang tidak pernah kecewa. Pasti kecewa kalau dia mencintai suaminya karena cinta suaminya padanya. Oke. Tapi cintailah pasanganmu karena cintamu pada Allah, bukan karena cintamu padanya. Oke, terkait pembahasan kita hari ini itu kan Ramadan yang romantis seperti itu. Nah, kategori romantis untuk Ustazah sendiri ini melihat sang suami, kategorinya diperlakukan romantis itu seperti apa sih dari persepsi seorang wanita? Iya. Itu gimana, Ustazah? Ya, jadi salah kalau kita mengatakan Ramadan itu seolah membatasi keromantisan kita. Justru Ramadan itu adalah merupakan wadah kita untuk menguatkan keromantisan dalam keluarga. Caranya itu gimana, Ustazah? Coba lihat ya dari momen sahur. Saat kita sahur. Oke. Ya, jarang-jarang loh orang mungkin makan bersama pada saat sarapan atau pagi hari ini di luar Ramadan ya. Betul. Bisa ngumpul. Tapi coba dalam sahur, pasti akan berkumpul mereka. Betul. Karena jamnya mungkin ya. Gitu kan? Betul. Nah, begitu pula saat berbuka puasa. Jarang-jarang juga mungkin orang makan malam bersama, kemudian bisa berkumpul semua, suami istri dengan semuanya anak gitu ya. Tapi kalau momen buka puasa, itu pasti berusaha untuk berkumpul gitu loh. Nah, kemudian begitu pula dari sisi ibadah-ibadah yang lainnya. Misalnya saat kita akan berangkat tarawih gitu ya. Itu pasti ada upaya untuk berusaha untuk bersama-sama orang tua mengajak semua anak-anaknya. Jadi memang momen Ramadan itu momen yang menguatkan romantisme justru. Gitu. Oke. Mungkin orang berpikir kenapa orang mengatakan bahwa seolah romantismenya itu akan menjadi berkurang. Mungkin salah satunya disebabkan karena memang salah satu di antara larangan dalam berpuasa itu kan larangan saat berkumpul dengan suami istri. Betul. Tapi itu kan di siang hari. Iya. Tapi kan dalam ayat Al-Quran kan dikatakan jika engkau ingin berkumpul dengan suami istri bisa di malam harinya. Begitu. Oke, berarti kita harus keluar dulu dari bingkai romantis Betul. yang seperti ditunjukkan di sinetron-sinetron seperti Iya. itu ya tadi ya. Bukan Makna begitu ya. Berarti kan romantismenya seperti itu. dulu. Jadi persepsi atau bingkai romantis yang ditunjukkan atau yang mungkin masih ada di benak saya sendiri pun sebatas Kita itu teracuni oleh Titanic. di ujung kapal pegangan sambil Pegangan. rentangin tangan Iya. gitu tadi ya. Ya, Sebenarnya kategori romantis di dalam Islam ya. itu benar-benar di saat bulan Ramadan itu harusnya lebih menguatkan keromantisan suami dan istri seperti itu tadi. Iya, karena romantis itu bagi kami adalah di saat kami menikahkan visi kami. Di saat kami menikahkan misi hidup kami. Di saat kami menikahkan cita-cita hidup kami. Itulah romantisme. Oke. Jadi menikah itu bukan kita hanya semata menyatukan fisik kita. Tapi menyatukan visi dan misi hidup kita. Menyatukan cita-cita hidup kita. Oke. Ya, makanya romantisme itu sekarang saya bilang ke istri saya, menikahimu itu ibadahku. Romantis. Oh, saya berarti besok ngajak istri saya aja ke sini tadi. Biar dia saya tepok gitu. Biar dia saya tepok menikahimu adalah ibadahku gitu. Iya. Jadi Maka dia kalau kita lihat dalam sebuah piramid juga ya. Iya. Piramid itu kan gambarannya kan seperti segitiga gitu ya.
semakin ini kan gambarannya yang di atas itu Allah, ini suami, ini istri gitu ya. Semakin kita berjalan menuju Allah, maka akan semakin bertemu antara suami istri, akan semakin menguat keromantisan itu. Kapan momen itu terjadi? Ya pada saat Ramadan pasti. Karena di saat Ramadan itulah ruhiyah kita itu akan ditempa. Kedekatan diri kita dengan Allah itu akan semakin ditempa, akan semakin dekat dengan Allah. Jadi secara otomatis akan semakin dekat antara suami dengan istri itu. Oke, ya. Berarti memang kalau seandainya ada pasangan, Tad, bagaimana menyikapi saat pasangan itu berpikir atau masih ada di bingkai bahwa keromantisan itu memberikan sebuah surprise, Iya. sebuah hadiah yang mungkin dia tidak tahu, itu menjadi sebuah kejutan. Bagaimana untuk mendidik pasangan supaya keluar dari persepsi bingkai keromantisan yang seperti itu? Ya, ajak dia untuk jalan-jalan. Ngomong lagi dong itu. Tapi jalan-jalannya ke jalan pendidikan. Deket sini dong ya? Iya. Deket sini dong. Iya. Jadi ajak ke jalan pendidikan. Ya, duduk depan kuburan. Kemudian pegang tangannya. Ya, Oke. pegang tangannya dan sampaikan kepadanya. Pantaskah aku ini jadi istrimu nanti, jadi suamimu nanti di surga? Oh iya, dalam banget sih. Ya. Dalam banget Pantas tuh, gak aku? dengerin tuh. Pantaskah aku ini jadi suamimu nanti di surga? Kalau aku nggak pantas, nasihati aku. Karena aku tidak ingin hanya di sini bersamamu. Tuh. Tapi surga itu adalah tempat keabadian dalam cinta kita. Ki. Harus nikah. Jadi memang sering-sering harus kumpul sama Ustadz Nur Asyur. Memang urusannya urusan nikah aja pokoknya, romantis aja gitu. Oke, Tan, berarti memang harus. Emang ini serius tips yang tadi Ustadz berikan? Ya. Benar. Ya, Maksudnya tadi udah ngajak jalan-jalan, ya, ke jalan pendidikan, terus akhirnya ke kuburan tadi. ya. Karena hanya perempuan itu hanya bisa memahami ketika ia ingin mati. Oke, Ya. betul. Jadi perempuan itu, coba antum ya, kalau ada masalah, kalau antum sulit dimaafkan oleh perempuan, ajak dia ke kuburan, pegang tangannya. Tuh orang ngobrol aja nggak mau, Loh. ngajak ke kuburan. Tenang dulu ya. Ketika sudah di kuburan itu, Dek, kayaknya perasaanku ini kayaknya aku lebih dulu sama kamu. Oh iya bang, kalau dia ngomong gitu. Iya bang, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa. Iya bang, sadar. Ya, jaga baik-baik anak-anak ya. Oke. Aku titip padamu anak-anak. Jaga ia baik-baik. Ya investasi akhirat kita. Maafkan aku. Jangan gitu dong mas. Nah, insya Allah dia bisa memaafkan. Oke. Ya, jadi itu Oke. tips jurus. Ya, kita bisa cobain. Jadi Tapi emang begitu, Ustaz. Emang begitu. Ini saya kan mau cross. iya. Silakan. Iya, memang benar. Kan wanita itu ya dibandingkan laki-laki dominan dia pakai perasaannya kan. Betul. Di saat dalam suasana yang demikian itu kan pasti kan perasaannya itu yang Harus disentuh. Iya betul, menyentuh perasaan kita. Iya. Memang Jadi seperti berarti itu. Ustaznya sangat sering diajak ke jalan-jalan ke jalan pendidikan, terus menuju ke kuburan panjang sini. Istri saya ini nggak pernah tidak memaafkan saya. Oh ya? Iya. Karena Sebelum meminta maaf, minta maaf. sebelum beliau meminta maaf, saya sudah memaafkan. Kami sampai saat ini punya komitmen sudah 26 tahun minta maaf setiap malam ketika mau tidur. Jadi sebelum menjelang tidur, kami saling meminta maaf. Saya meminta maaf pada suami meminta maaf kepada saya. Oh. Itu memang tradisi yang kami bangun setiap malam menjelang tidur. Emang apa efeknya, Tan? Pertama, saya rasa kita terlalu salah ya. Kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk menerima kesalahan pasangan kita. Saya itu sudah terlalu paham. Karena Al-Quran mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan pasanganmu itu ujian bagimu. Mampukah kamu bersabar? Oke. Sebaik apapun saya akan jadi ujian bagi dia. Dan sebaik apapun dia akan jadi ujian bagi saya. Karena tugas saya mempersiapkan menghadapi ujian. Dan dia pun mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ujian saya. Dan Ujian yang datang dari pasangan. iya. Dan saya katakan padanya, aku telah siapkan maafku sebelum salahmu. Wede. Ya. Mama. Aku siapkan maafku sebelum salahmu gitu. Oke. Jadi memang itu salah satu tips atau mungkin
hal yang selalu Ustadz dan juga Ustazah bangun setiap malam. Iya. Sebelum tidur minta maaf dengan pasangan. Iya. Ini berlaku juga untuk kita meminta maaf pada anak kita mungkin? Kalau anak saya pasti. Saya peluk dia. Si anak yang meminta maaf atau Enggak, sebaliknya? enggak perbanyak. Bapak minta maaf pada anak. Oke. Ya. Rasanya kayak aneh gitu ya. Iya. Soalnya yang punya salah anak-anak gitu. Iya. Wah, Ustazah mewakili perasaan saya. Dan kalau seandainya Anda menghadirkan anak saya di sini, Anda akan cross check kepada dia bahwa saya lebih banyak minta maaf pada dia dibandingkan dia minta maaf pada saya. Dan seharusnya memang seperti itu. Orang tua yang paling banyak minta maaf kepada anak. Orang tua ya. Yang seharusnya minta maaf kepada anak. Tapi kan maaf Ustaz ya, kan banyak bingkai pemikiran bahwa anak lah yang minta maaf. Kan anak yang punya salah ke orang tua. Iya, karena cara berpikir kita begitu. Seolah kita nggak pernah salah pada anak kan. Betul. Betul sekali Ustazah. Salah satu contoh saja ya. Namanya emosi kan pasti itu ya. Saya emosi, istri emosi itu pasti. Tapi saya sudah buat tulisan itu, saya ambil kertas dan pulpen saya kasih ke istri. Coba kamu tulis apa yang mesti aku lakukan jika engkau marah padaku. Jadi kalau dia marah, kalau dia marah, saya sudah punya catatannya. Saya laksanakan apa yang dia inginkan. Apa yang harus? Tapi namanya perempuan kan kalau emosi susah dinasehati kan. Nah, saya bilang ke istri kalau dia marah terus, marahlah padaku. Aku yang salah kok. Maafkan aku. Tapi kan nggak menghentikan itu. Dia marah terus kan? Iya. Teruskan amarahmu. Habiskan emosimu. Agar yang tersisa hanyalah cintamu. Wah, cakep. Itu pantun tadi. Realita itu. Ya. Oke. Berarti kalau kita memang pengen romantis di waktunya, ini adalah waktu terbaik tadi. Ramadan adalah waktu terbaik untuk kita bisa memupuk keromantisan di dalam rumah tangga. Iya. Dari mulai sahur yang Ustazah tadi sampaikan, terus buka puasa. Ada poin kedua lagi. Apa tadi? Yaitu Ramadan itu momentum untuk memperbaiki diri. Dan itu komitmen kedua setelah kita komitmen setia. Bisa tolong diulangi, itu kayak seru tuh. Oke, itu seru tuh Ya, kayak gitu. ya. Coba Jadi diulangi, Tad. komitmen pertama ya, ketika kita ingin ruhiyah itu menjadi pondasi cinta kita, takwa itu menjadi pondasi cinta kita, ada 3 komitmen cinta kita. Pertama, komitmen setia karena Allah. Yang kedua, komitmen untuk memperbaiki diri. Komitmen untuk memperbaiki diri. Jangan komitmen untuk menuntut kebaikan pasanganmu. Cakep lah ini. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman qad aflaha man tazakka? Orang sukses itu bukan orang mendapatkan apa yang dia inginkan, mencapai apa yang dia cita-citakan. Orang sukses itu kata Allah, orang yang tidak pernah berhenti memperbaiki dirinya. Dan itulah rumah tangga. Oke. Kalau sudah Anda berhenti memperbaiki diri sebagai suami, Anda gagal. Itu yang kedua. Oke. Yang ketiga? Komitmen untuk membangun generasi gemilang di masa depan dengan lahirnya anak-anak soleh dari rumah tangga. Insyaallah. Ini boleh nangis ya? Oke. Berarti itu poin-poin insight baru buat saya, Tad. Ya, dan itulah hanya bisa dilakukan ketika Ramadan. Tiga kesadaran itu. Oke, karena biasanya di yang saya tahu tadi ya, kita emang secara tidak sadar saja kita terlalu sering untuk menuntut kebaikan dan juga timbal balik yang sepadan dari pasangan kita sendiri. Saat mungkin kita merasa bahwa kita sudah maksimal memberikan apa yang dia inginkan. Tapi begitu saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan dari pasangan, itu jadi kecewa sendiri gitu. Maaf ya, yang seperti ini mungkin karena cara pandang kita, kita berbuat sesuatu itu karena dia. Kalau kita melakukan sesuatu sebagai seorang suami, gitu ya, kebaikan itu untuk istri, karena kita berpikirnya kebaikan itu untuk istri saya. Tapi coba kalau kita mengingat, kita ini kan punya amanah, ya, yang itu disematkan oleh Allah kepada kita. Yang pertama amanah kita sebagai hamba.
Kalau bicara sebagai hamba, berarti urusan kita dengan Allah ya. Iya, Yang betul. kedua, amanah kita sebagai pasangan. Kalau saya punya amanah sebagai istri, suami saya punya amanah sebagai suami. Amanahnya dari siapa sebetulnya? Dari Allah kan? Allah. Di antara amanah saya sebagai istri apa saja? Memenuhi kewajiban saya sebagai istri pada suami saya. Jadi yang memberikan amanah itu sebetulnya kan Allah. Kalau saya melakukan kewajiban ini, bukan karena suami saya dong, tapi karena Allah. Jadi ketika saya melakukan kebaikan, tapi itu tidak berbalas, karena saya ini melaksanakan amanah dari Allah, nggak akan ada efek apa-apa. Nggak akan begini, loh kamu kok begitu sih kepada saya, kan saya sudah baik. Paham? Iya, betul. Karena saya melaksanakan amanah Allah gitu. Tapi kalau kita nggak melihat itu, kita melihat saya kan berbuat baik padamu, nah itu pasti akan kita menuntut balas. Oke, tapi kan tidak bisa dipungkiri, Ustazah. Sebagai seorang manusia, kan kita manusiawi banget lah. Kalau kita menuntut apa yang kita pengen dapetin dari pasangan kita. Iya. Ya terlepas dari ingat atau enggak bahwa apa yang kita lakukan itu karena Allah. Nah, itu ngelola emosinya gimana, Ustazah? Itu kan tidak gampang ya kalau seandainya mungkin tongkrongannya selalu sering dengan Ustazah, dengan Ustazah Asyur, bisa jadi dapat cas energinya powerful. Tapi begitu kita keluar dari lingkungan itu, kan bisa jadi kayak saya sekarang udah gak kepikiran lagi. Oh iya ya, saya kan melakukan itu harusnya karena Allah. Kenapa saya harus mendapatkan timbal balik dari pasangan yang belum tentu dia bisa dapatkan sesuai dengan harapan saya. Itu gimana cara Iya. ngelolanya? Saya bicara saya sendiri ya. Saya dalam rumah, saya tidak punya asisten rumah tangga nih. Semua saya kelola sendiri. Padahal juga banyak kegiatan saya di luar gitu ya. Iya. Saat saya menyiapkan segala sesuatu untuk suami, saat saya menyiapkan segala sesuatu untuk anak, apakah itu memasak atau yang lain-lainnya. Pada saat itu yang ada dalam benak saya, ganjaran dari Allah, pahala. Itu saja dari yang saya pikirkan. Kalaupun misalnya ternyata saya menyiapkan sesuatu kemudian tidak mendapatkan pujian dari suami saya, masa bodoh, kan lebih besar yang saya dapatkan dari Allah. Contoh, Ustazah udah masak nih, bangun pagi masak ya. Masak udah repotnya setengah mati lah. Untuk nyiapin sarapan untuk makan pagi, anak makan dan siang, suami. betul. Terus tiba-tiba karena suami juga dan anak punya kegiatan yang harus dikejar waktu, ternyata nggak kemakan. Nggak masalah bagi saya. Yang jelas pahala itu sudah ada di saya. Karena ketika saya masak, ini surga saya. Saya ngepel, ini surga saya. Saya cuci, ini surga saya. Dalam benak saya begitu. Gitu. Bagi kami itu ada rumusnya, Mas. Gimana tuh tadi? Berharap bahagia pada manusia itulah kecewa yang disengaja. Catat Sobat Zakat. Sobat Zakat catat baik-baik. Ulangi Tan. Berharap bahagia pada manusia itu adalah kecewa yang disengaja. Itu kecewa yang disengaja. Dan memang jika berharap sama manusia, jawabannya pasti kecewa tadi. Pasti kecewa. Karena manusia tempat kesalahan, Allah yang maha sempurna. Anda tidak akan pernah kecewa karena Allah. Dan pasti kecewa karena manusia. Iya. Jadi kesalahan fatal kita itu, ketika kita selalu mengatakan kurang baik apa aku padamu. Iya. Ketika kita mengatakan kurang baik apa aku padamu, itu tanda ketidakikhlasanmu mencintai. Oke, kan tidak sedikit ada bahasa yang keluar seperti itu, Ustazah. Saat ada rumah tangga yang mungkin sedang dalam masalah. Saya kurang apa sih? Anak saya urus. Saya tinggalkan pekerjaan saya demi rumah tangga ini, tapi ternyata ya itu tanda-tanda fungsi agama dalam rumah tangga itu tidak terlaksana dengan baik. Kalau seperti itu salah siapa, Ustaz? Itu salah kedua-duanya. Karena fungsi agama itu bukan tugas suami, bukan tugas istri, tugas keduanya. Ada 4 fungsi kita dalam rumah tangga. Ada fungsi fisiologis yang harus terpenuhi, makan minum terpenuhi, tempat tinggal terpenuhi, ya nafkah batin atau seks terpenuhi. Ada kebutuhan psikologis ya, kebutuhan psikologis itu apakah saya disayang istri saya ini ya? Ya, saya tahu kebutuhan dia, aku tahu yang kau mau, saya katakan pada dia ya. Tuh minuman banget lah itu. Iya. Karena kita ini suami ini harus tahu bahasa cinta seorang wanita itu apa. Mereka ini ya makhluk Allah yang luar biasa. Ya,
dan dia bisa mengorbankan segalanya untuk kita. Asalkan kita tahu keywordnya. Tuh. Ya. Saya katakan, bagi saya itu kebutuhan istri itu minimal 3. Pertama, Pujian. aduh, itu gimana tuh Tan? Nah, Pujian. Itu pertama jangan- pujian. Jangan coba-coba memuji orang lain depan istrimu, tapi pujilah istrimu depan orang lain. Oke, itu sudah saya lakukan. Ya. Jadi Ini jangan ini edit boleh yang ini. jadi memuji istri itu kewajiban. Oke. Sebagaimana Anda memberi nafkah pada istri. Itu Tapi yang pertama. Tad, Ya. ini sebelum lanjut ya Tad ya. Saya nggak tahu nih apakah ini karakter saya atau bukan. Tapi saya memahami, saya tulus memuji dia gitu. Iya, iya. Tapi begitu ada pujian yang keluar dari mulut saya sebagai Iya. seorang suami, dia itu ngerasa bahwa, oh maksud kamu saya gendut gitu. Begitu saya bilang, bagus lah gitu. Jangan pernah percaya pada omongan perempuan. Padahal saya tulus ngomongnya gitu. Dan jangan pernah percaya pada omongan perempuan saat dia emosi, saat dia kita puji. Karena bisa jadi serbet dia bilang, tapi hatinya tuh berbunga-bunga. Betul, betul. Nah, Wih. iya. Betul Oke. sekali itu. Jadi apa penjelasan Ustadz tadi udah dibenarkan ya. Jadi katakanlah ya, dia emosi. Keluar kamu. Perempuan, laki-laki bodoh kalau dia keluar. Karena Tad, kan Ya. diusir Tad. Duh, kalau Dia dirimu, laki loh Tad. kalau dirimu diusir oleh dia, nanti dia gue diintip kamu kemana gitu. Siapa suruh ngusir? Iya. Jadi kita nggak boleh percaya pada emosi perempuan. Karena apa yang dikeluarkan di mulutnya akan berbeda dengan apa yang ada di hatinya. Itu. Oke. Makanya perempuan itu dia nggak punya hak dan tidak ada nilai hukum di ucapannya. Itu alasannya. Itu alasan. Kenapa Islam Kenapa Islam menurunkan hak itu? cerai itu ada pada laki-laki? Ada hak talak itu. Hak talak itu ada pada laki-laki karena nilai omongan perempuan tidak ada nilai hukumnya. Oke. Ya. Kalau itu ada nilai hukumnya bisa fatal Tad. Laki-laki, andai kata mereka punya hak untuk menceraikan kita, ya, kita bisa 17 kali dicerai sehari. Iya kan? Iya benar. Jadi Anda yang terlalu serius. Oke, berarti begini Tad. Kan yang pertama tuh pujian. Ujian. Oke, begitu saya memuji pasangan saya dan mungkin di hatinya dia senang atau gimana saya kan kurang tahu tapi Pasti senang. kan apa yang dia tunjukkan adalah Masa bodoh dengan apa yang ada. nggak usah Nggak tanggapin. usah, nggak usah. Intinya Percaya kalau emang bahwa tulus puji, dia, puji. dia pasti senang. Oke. Ya, jangan pernah percaya pada omongan perempuan Saat dia emosi saat dia emosi. dan saat dia dipuji. Puji. Karena itu dua-duanya di hatinya berbeda. Dia bahagia. Oh, itu masuk kamar mandi udah gini-gini. Tad. Iya. Bisa Iya, oke. gitu nggak sih Ustaz? Sangat betul. Begitu sangat ya. betul. Saya mau mendisklaim dulu nih apa yang disampaikan Ustaz Nur Asyur. Iya. Memang begitu berarti. Iya, memang begitu. Saya juga begitu. Ustadz itu setiap hari nggak bisa dihitung pujiannya. Coba bayangkan, setiap hari berapa kali pujian kan kadang Itu terkesan gombal nggak sih Ustaz? kayak gitu kan, gitu Iya. kan. Saya sampaikan itu, Abi jangan gombal lah gitu. Tapi sebetulnya suka nih, Oke. dipuji itu bahagia. Baiklah, catat Wan. Tuh. Ya. Berarti kalau dia ini ngeles, bilang aja senang. Dan saya itu dan kita suami-suami itu harus pura-pura tidak tahu kalau istri kita berbohong. Ya. Supaya dia bahagia. Apalagi kalau Itu kita in case apa tuh? Kasus Iya. apa itu? contohnya ya kalau tadi kita tahu dia pura-pura, ya sudah. Ya, contoh kayak tadi itu. Kayak tadi itu, Oh. ya sudah, nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Nggak usah ya. dibahas kayak dirimu payung kamu senang. Jangan, jangan. Iya, iya. Jangan. Emang mulut kadang nggak bisa dilihat. Jangan, sudahlah. Karena kebahagiaan mereka itu diantaranya adalah tatkala kita mudah melupakan kesalahan dia. Itu diantara sumber kebahagiaan perempuan. Oke. Iya. Siap. Karena biasanya kan kalau ini karena saya sering bercanda tadi ya. Iya. Pasangan begitu saya, ntar lagi datang nih udah dekat rumah itu. Saya datang udah wangi kan, udah mandi lah segala habis urus anak. Udah pakai lipstik malah ya kan. Mau kemana sih? Pakai lipstik. Oh, suami datang ntar ngelihat kayak
pembantu di rumah malah matanya jelalatan di luar. Iya. Menurut saya agak jelek nih, Tan. Hmm. Ah, wangi bener lu kayak kuburan baru. Gitu kan. Kayak gitu tuh. Banyak. Iya, iya. Nggak diapresiasi malah ya. Iya, iya. Itu salah. Itu dosa besar itu. Maaf, Bapak. Oke, Sobat Zakat. Jadi kalau ada pasangan yang memang sudah menyiapkan dirinya untuk menyambut pasangannya datang dari kerja, itu pujilah dia. Iya. Jangan malah dikata-kata. Rasulullah itu sampaikan dalam al-kalimatut thayyibah sedekah, kata Nabi. Pujianmu pada istrimu itu sedekahmu. Ya. Oke. Panggilan sayangmu pada istrimu itu sedekahmu. Oke, siap. Ustazah, panggilan sayangnya apa? Say. Saya. Say. Oke. Oke. Ustaz Kalau juga sebaliknya, say. saya Sama, juga. say. Oke. Iya. Kenapa aneh dah? Enggak, karena saya belum pernah melakukan itu. Oke, itu yang pertama Iya, pujian. iya. Oke, yang kedua, Tan. Rayuan. Berat banget nih, Tan. Iya. Kasih trik atau tips yang biasa aja bisa nggak, Tan? Iya. Jadi setelah pujian, rayuan. Kalau pujian itu kan realistis gitu ya. Oke. Iya, kalau rayuan itu gombal. Dan itu wajib. Jadi suami itu wajib gombal. Wajib gombal. Wajib gombal. Kenapa? Rasulullah sendiri gombal. Ya Khumairah, kata Nabi, wah istri yang pipinya kemerah-merahan. Wah, Apakah Aisyah terus merah pipinya? Enggak juga kan? Yesus saya meras terus. Saya sendol. Ya. Jadi rayuan itu diantara kewajiban suami dan kebutuhan istri. Dan memang hakikatnya perempuan Sangat senang dipuji oleh pasangannya. Dipuji, dirayu sangat. Kalau rayuan itu kan kepintaran kita membuat dia senang. Oke. Memuji hal-hal yang positif ada padanya dengan berlebih-lebihan. Oke. Ya, jangan kita suami ini pelit pujian, pelit rayuan gitu ya. Sudah miskin pujian, miskin rayuan gitu kan. Jadi udah miskin harta, miskin rayuan lagi, miskin pujian. Lihatnya ke sini aja. Jangan lihat ke saya. Kalau saat bilang miskin pujian, miskin rayuan, Oke. Iya. Berarti emang sekalipun seorang perempuan atau pasangan kita itu bisa dibilang mandiri sejak awal, dalam artian biasa kerja, ngurus anak segala macam, emang masih perlu itu, Ustazah? Tetap. Sangat perlu. Sangat perlu. Iya. Tapi apa dia nggak ngerasa alah? Ya, tapi jawabannya udah dijawab tadi ya. Nggak usah dipedulikan apa tanggapan pasangan saat kita memuji atau merayu dia. Oke. Yang ketiga apa, Tan? Coba tadi dari awal tadi coba tanganmu. Pujian, rayuan, cuan. Oke. Saya udah serius dengerin ya, Tan. Ini terakhir cuan. Nggak bisa dilepas dari kebutuhan perempuan itu. Oke, berarti ya itu tetap wajib tadi. Karena perempuan mengatakan, aku tenang karena imanmu. Tapi hanya aku bisa senang karena uangmu. Oke. Jadi, Catat Sobat Zakat. Ini banyak kata-kata yang harusnya digarisbawahi ya. Oke, aku tenang karena imanmu. Tapi aku hanya bisa senang karena cuanmu. Oke, tapi tidak ada, maksudnya angka pastinya kan bebas. Bebas, semampu suami. Kemampuan suami. Bukan sebutuh istri, bukan. Oke. Semampu suami. Oke, siap. Ya. Nah, terus apa lagi, Ustazah? Hal-hal yang biasanya membuat dari sisi seorang perempuan, wanita itu sepertinya di saat Ramadan, sisi romantis apa yang sebenarnya sangat dirindukan oleh seorang perempuan begitu dia masuk ke bulan Ramadan? Sisi romantisnya di selain sahur dan buka puasa itu apa aja, Ustazah? Ya pada saat kita melaksanakan amalan-amalan yang lainnya itu, seperti misalnya di luar Ramadan kita yang terbiasa tilawah, kita tilawah masing-masing kan. Tapi kan saat Ramadan ada momen tadarus bersama,
ada momen berangkat tarawih bersama, ke masjid bersama, gitu Oke. kan. Ada momen ngabuburit bersama. Apa tuh? Ngabuburit, Oh, ngabuburit. Ngebut. Dengernya ngebut bersama, ngebut. ngabuburit bersama. Jadi keliling untuk persiapan buat Iya. buka puasa, itu jalan bareng, pilih-pilih Iya, iya. takjil, itu jadi momen romantis juga tadi ya. Iya, iya. Kalau yang terakhir itu adalah, nah ini mohon maaf ya, ini mungkin tidak semua orang fokus ke ayat 187, hanya fokus pada ayat 183. 183, 184, 185, Surat 186, Al-Baqarah, 187 surah Al-Baqarah itu bicara puasa. Tetapi di ujung ayat 187, di awal ayat 187 Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Dihalalkan padamu di waktu malam untuk mencampur istrimu. Iya. Ada refreshing cinta yang mesti kita kuatkan. Hmm. Dalam Ramadan itu ada refreshing cinta yang mesti kita kuatkan. Kenapa? Kondisi ruhiyah kita stabil, disitulah nikmatnya Rumah tangga. berumah tangga. Apalagi tiap malamnya ada refreshing cinta tadi itu. Oke. Nah, kenapa itu memuaskan? Karena toksit ya dalam tubuh kita siangnya terhabis oleh puasa Iya, kita. iya Maka betul. energi itu lebih kokoh, lebih kuat gitu ya. Cuma ketika ada kesepahaman sebetulnya, jangan sampai ada istri mengatakan puasa-puasa kamu kok begini, padahal ayatnya ada. Ya, ayatnya ada gitu ya. Kamu kok begitu maksudnya siang kali tadi. Iya. Ya ini bulan ibadah, apa enggak ibadah itu? Jadi double pahalanya Iya, kan gitu tadi jadi ya. jelas ayatnya ya, uhilla lakum, ya, dihalalkan bagimu. Yang kedua, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yaitu pakaian bagimu dan kamu pakaian baginya. Fungsi pakaian itu minimal 3 ya. Yang pertama dia menghangatkan, dekat gitu, nempel. Jadi jangan jauh-jauh. Ya, yang kedua adalah pakaian itu ia mampu menjaga. Ya, apakah kamu mampu menjaga istrimu? Responsibility kita itu nggak sebatas di dunia loh. Tapi ku ampusakum wa ahlikum nar. Hakikat tanggung jawab itu manakala Anda selamatkan diri Pasangan. Anda dan pasangan Anda dari ancaman neraka. Iya. Jadi menjaga, pakaian itu menjaga. Kemudian pakaian itu adalah menutupi. Komitmen kita di bulan Ramadan itu, tutupi aibku, sempurnakan. Kututup aibmu, kusempurnakan. Oke. Ya. Siap, Ustadz. Terima kasih banyak. Ustazah, terima kasih banyak. Jadi kesimpulannya adalah pertama untuk tetap bisa romantis di Ramadan itu benar-benar Ramadan jadi tempat di mana yang dulunya nggak romantis harusnya bisa romantis di bulan Iya. Ramadan. Alhamdulillah. Oke, closing statement yang Ustadz pengen sampaikan ke Sobat Zakat seperti apa? Ya. Jadikan rumah kita itu sebagai musollamu, tempatmu beribadah. Jadikan rumah tanggamu itu sebagai madrasahmu, tempatmu belajar. Dan jadikan rumah tanggamu itu sebagai pabrik yang akan melahirkan manusia-manusia terbaik untuk menjadi pemimpin masa depanmu. Al-Furqan ayat 74. Masya Allah. Oh, Ustazah, closing statementnya dari sisi seorang wanita dulu ya kan? Iya. Jadi Ramadan itu adalah momen kita menguatkan romantisme kita dengan pasangan, romantisme kita dengan anak-anak, dengan semua anggota di dalam keluarga kita. Dan itu bisa dilaksanakan melalui setiap hal, setiap amal yang harus kita lakukan di dalam Ramadan itu sendiri. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustazah, Ustadz Nur Rasyid. Terima kasih udah hadir ke sini. Dan kita udah 2 kali ketemu ya Ustadz. Iya. Dan di rekaman kemarin juga bajunya sama nih. Oke, terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan ini jadi tayangan yang bermanfaat untuk Sobat Zakat di bulan Ramadan. Jangan lupa tetap untuk bisa menjaga dan membuat rumah tangga semakin romantis lagi. Alhamdulillah. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.